bagaimana hasil sidang pada hari ini, Kak? Oke, alhamdulillah ya. Hasil sidang hari ini sudah lancar ya. James juga ya menjelaskan dengan lugas peristiwa di tanggal 1 Februari 2025 karena James ini yang mengalami. Lantas kita juga melihat bahwa sidang ini cukup fair. Kita doakan hati nurani JPU terbuka, tidak mempertahankan argumennya karena apa? Karena saksi fakta terbuka di ruang sidang ini tidak menyatakan pemukulan, tidak menyatakan penundaan, hanya dari pihak mereka itu pun mencabut dari BAP. Jadi harusnya JPU ya nggak mengabaikan ya bukti-bukti yang sudah tersaji di dalam ruang persidangan. Artinya ini pengaruh dari sidang sebelumnya yang menghadirkan 2 saksi sebelumnya tadi. Benar. Nanti dilanjut sama rekan saya. Ya, sebelumnya Kak, ini kan artinya sidang yang sudah keempat atau keberapa? Keenam, oke. Artinya harus ada berapa sidang lagi sih untuk memutuskan bahwa JMS harus memiliki keputusan tetap? Untuk menjelaskan ini kan tadi sudah disampaikan dari majelis hakim juga bahwa minggu depan itu ada tuntutan ya 2 minggu kalau tidak salah tadi sudah. Setelah itu nanti ada pembelaan. Setelah pembelaan ada replik dari pihak jaksa dan replik dari pihak kita sebagai kuasa hukumnya. Setelah itu nanti baru putusan. Nah nanti setelah putusan kita nggak tahu apakah kita mau banding. Apabila nanti tidak sesuai dengan apa yang kita lihat dari persidangan ini dan tidak adil bagi kita akan banding, dan apabila pun banding juga tidak memenuhi keinginan kita harus sampai kasasi. Nah mungkin itu proses yang harus kita lewati. Dan juga tadi proses tadi kan cukup ya terbuka, dan ada satu hal yang memang baru terungkap, terutama masalah handphonenya Bang James ternyata hancur dan rusak juga. Bahkan itu nilainya jauh lebih besar daripada handphone milik korban. Artinya sebenarnya ini udah impas. Kalaupun mau dibilang nanti polisi bisa memberatkan Bang James, itu berarti tidak adil. Kenapa? Kerusakan udah dibalas dengan kerusakan yang sama, dan itu impas. Ya. Oke, ini kan berarti ada banyak tahap lagi untuk persidangannya. Apalagi kan Ibu juga udah beberapa lama di Jakarta ya kalau nggak salah ya Bu ya. Nah itu gimana tuh Bu? Perasaan Ibu makan masih menunggu anaknya sampai keluar nanti atau gimana? Prosesnya sampai seperti apa Ibu? Ya, saya menunggu sampai anak saya keluar dan sampai selesai masalah ini. Kalau belum selesai masalah ini, saya tidak akan pulang dulu karena anak saya itu adalah tumpuan hidup saya dan tulang punggung bagi keluarga karena bapaknya sudah lama meninggal. Dari 2002 bapaknya sudah meninggal. Saya sendiri untuk membesarkan anak-anak saya, tapi sekarang ini difitnah orang sehingga anak saya masuk penjara. Saya mohon kepada Pak Hakim dan kepada Pak Jaksa supaya kasus ini Bapak juga harus profesional dan melihat mana yang benar. Kalaupun nanti tidak Bapak membela anak saya, Pak, lebih bagus saya teriak-teriak dan ribut, Pak. Saya hancurkanlah hidup aku ini, Pak. Nggak ada artinya aku hidup, Pak. Saya janda dari umur 32 tahun, Pak. Untuk membesarkan anak saya, 3 anak saya sarjana, Pak. Tidak pernah saya ajarkan untuk yang jahat, Pak. Saya mengajarkan anak saya untuk yang bagus semua, Pak. Jadi saya mohon, Pak ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi gimana Kak? Jadi untuk proses hari ini berarti kan masih banyak sidang-sidang selanjutnya. Ini jadi untuk hari ini apakah bisa melancarkan sidang selanjutnya atau tidak? Alhamdulillah hari ini sidangnya lancar ya, dan James juga kan memberi keterangannya juga ya seperti yang tadi sudah kita tanyakan bahwa memang tidak ada pemukulan gitu kan, dan yang seperti dikatakan sama korban juga itu tidak ada yang namanya dia sempat melindungi anaknya karena mau dibunuh, itu sebenarnya sama sekali tidak benar gitu kan. Kalau memang dia mau membunuh, kenapa? Tadi juga James sudah menjelaskan gitu kan bahwa mobilnya semua untuk perawatan anaknya itu lahiran semua itu dibantu sama James gitu kan. Jadi kalau misalkan James mau membunuh anaknya itu sangat tidak mungkin karena James sangat sayang sama anaknya, sampai strollernya pun itu biaya pembeli strollernya itu dari James karena si korban ini
memberikan harga stroller segitu, ya akhirnya James mentransfer dana seperti yang diberikan sama si korban. Dan itu sudah diakui pula Betul. dengan saksi Sama. Rafika di Betul. dalam ruang persidangan. Betul. Iya benar katanya, karena James itu seperti abang saya, tapi cuma 1 juta, dia bilang begitu. Bukan soal 1 jutanya, cuma 1 juta. Artinya peristiwa itu benar bahwa James yang membeli stroller tersebut, sehingga wajar karena James diprovokasi, dikata-katain kan, lantas diabaikan untuk penagihan barangnya. Jadi James mengambil lagi stroller itu, barang yang ada dikeluarkan. Jadi kalau James mengambil atau mengacak-ngacak, ya barang dia sendiri gitu loh. Harusnya melaporkan kasus pencurian dan perampasan, tapi kan tidak dilakukan karena memang itu barangnya dari James. Oke. Gitu. Oke Kak, jadi harapannya untuk sidang selanjutnya seperti apa nih Kak? Karena tadi kita juga habis wawancara James, mukanya sangat puas kayaknya hasil dengan sidang hari ini ya. Makanya kita sekarang ini agak PH ini agak sedikit tenang karena ternyata fakta-fakta yang bermunculan dari sidang pertama dan selanjutnya itu luar biasa banget, terbuka banget. Saksi-saksi netral yang tidak ada hubungan dengan James dan pelapor itu menyatakan tidak ada pemukulan, tidak ada peludahan, ya tidak ada perusakan, malah yang ngomongin perusakan tuh nggak ada. Tapi memang James mengakuin karena direkam dan megang HP-nya pun di depan dada. Nah, jadi di depan dada menghadapkan James bergerak, dia bergerak juga. Jadi memang benar-benar direkam. Dan itu ada CCTV, terbuka di CCTV. Jadi itu yang kami sedikit lega karena ternyata saksi fakta di persidangan ini sangat mendukung James. Ya, kita berharap harusnya bebas ya James. Ya, mudah-mudahan lah tuntutannya juga tidak terlalu berat ya gitu. Jadi juga mudah-mudahan juga kita berharap semoga James diputus dengan tidak bersalah. Iya, benar. Cukup. Itu aja. Mohon doanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.